Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati a'izza'i wa ahibba'i rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dalam Kitabut Tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita bacakan surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Kita telah jelaskan makna dari ayat 151. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat setelahnya, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara terbaik hingga anak yatim tersebut mencapai usia dewasa. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati harta anak yatim, apalagi memakannya. Kita tidak boleh mendekati kecuali dengan cara terbaik. Apa yang dimaksud dengan cara terbaik adalah mendekati harta tersebut untuk kita jaga. Jangan sampai ada orang yang merusak harta anak yatim tersebut atau bahkan merampas darinya. Maka sebagai wali anak yatim, baik itu kakeknya atau paman-pamannya, maka mereka berkewajiban untuk menjaga harta anak yatim.
dibolehkan memberikan makan dari harta tersebut untuk anak yatim tersebut. Dan diperbolehkan mencampur dengan makanan walinya sewajarnya. Karena apabila dipisah justru akan memberatkan walinya. Memasak khusus untuk anak yatim dari hartanya, kemudian memasak untuk keluarganya sendiri. Maka boleh mencampurnya dengan sewajarnya. Kemudian tatkala anak yatim tersebut sudah menginjak usia dewasa, tidak langsung diberikan harta tersebut kepada anak yatim tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 5 dan 6. Wala tu'tu sufaha'a amwalahumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah kalian berikan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu pokok bagi kalian. Warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Berilah mereka rizki dari harta tersebut dan berilah mereka pakaian, serta ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik. Yang dimaksud yang belum sempurna akalnya adalah anak yatim yang belum balik atau sudah dewasa tapi belum pandai menggunakan harta. Tidak semua anak yatim itu miskin. Bisa jadi anak yatim dia memiliki jatah warisan dari orang tuanya yang meninggal. Mungkin bisa mencapai puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar. Maka walinya, kakek atau pamannya harus menjaga harta tersebut. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah anak yatim hingga tatkala mereka sudah mencapai usia nikah. Jika kalian merasa mereka telah pandai menggunakan harta, maka berikan harta mereka. Tatkala mereka sudah mencapai usia dewasa, anak yatim sudah besar, maka diuji terlebih dahulu. Dia memiliki harta puluhan miliar, maka tidak serta-merta diberikan kepadanya 10 miliar atau 20 miliar, tidak, tapi diuji. Coba terlebih dahulu kasih 20 juta. Apa yang dia perbuat dengan 20 juta tersebut? Kalau dengan 20 juta tersebut dia berfoya-foya, dia gunakan 20 juta tersebut untuk judi online, maka ini belum pandai menggunakan harta. Dia hambur-hamburkan pada sesuatu yang tidak bermanfaat atau manfaatnya sedikit, atau bahkan dia gunakan untuk hal yang madarat, maka dia belum bisa memegang harta yang lebih banyak. Maka masih perlu dibimbing lagi.
Tapi kalau dengan 20 juta dia belikan hal-hal yang bermanfaat, dia belikan buku-buku yang bermanfaat, dia gunakan untuk membeli perlengkapan sekolah dia, maka ini sudah pandai. Atau bahkan dengan 20 juta tersebut dia berusaha buka usaha kecil-kecilan, maka bisa ditambahkan 500 juta agar usahanya semakin berkembang, ditambah lagi 1 miliar, terus seperti itu hingga diberikan seluruh haknya. Itulah makna menjaga harta anak yatim. Jadi justru tidak menjaga kalau walinya memberikan secara langsung kepada anak yatim yang belum balik, baru usia TK, dikasih 20 miliar. Ini tentunya akan membahayakan anak yatim tersebut. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Dan penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Seorang yang mengurangi takaran atau timbangan, maka dia akan celaka. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Mengurangi takaran dan timbangan ini adalah bentuk dosa yang bisa dilakukan oleh pedagang, karena mereka menjual dengan menakar atau menimbang. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani jiwa kecuali yang dia mampu. Setelah dia berusaha untuk menakar, menimbang, mengukur dengan benar, namun terjadi kesalahan yang tidak disengaja, maka dimaafkan. Mungkin karena kelelahan, kecapean, salah hitung, salah menakar, salah menimbang, salah dalam memberi angsulan, tidak sengaja. Dia mengembalikan uang, dia di benaknya dia pikir 50.000. Ternyata yang dia kembalikan adalah 2.000 karena warnanya mirip. Kemudian yang menerima angsulan langsung memasukkan ke kantong. Karenanya penting bagi pembeli itu juga ikut menghitung. Karena jangan, untuk mencegah terjadinya kezaliman meskipun tanpa disengaja. Jangan sampai penjual menzalimi pembeli maupun pembeli menzalimi penjual. Karena bisa jadi kembaliannya lebih banyak. Harusnya kembali 2.000 dikembalikan 50.000. Dan dia langsung masukkan ke kantong. Banyak pembeli yang tidak menghitung kembali angsulan. Ini sering terjadi kesalahan sehingga kasir meskipun dia sudah menggunakan alat, ya, sudah menggunakan kalkulator, angka yang tertera itu sudah benar. Angka yang tertera sudah benar, tapi ketika ngitung itu keliru. Ketika mengambil uang dengan jumlah hasil kalkulator tersebut keliru. Karena menganggap sudah genap tapi belum genap, entah itu kurang atau kelebihan. Karena sering sekali terjadi selisih. Kasir itu ketika tutup toko, tutup warung, itu terdata semuanya. Nanti di print
hasil akhir jumlah penjualan hari ini. Penjualannya terhitung misal 1 juta. Duit yang ada, uang cash yang ada 1.050.000. Berarti ada hak pembeli yang masuk ke situ. Atau hasil akhir 1 juta ternyata uangnya hanya 950.000. Ini sangat sering sekali terjadi di kasir. Mungkin karena kelelahan, terutama saat toko rame. Ketika menghitung, salah hitung kemudian langsung diberi. Kebiasaan orang pembeli itu tidak menghitung lagi. Karena ketika melihat alat itu langsung percaya ini benar, nggak mungkin salah. Iya, alatnya nggak salah. Yang salah adalah manusianya, human error. Jadi tangannya yang error atau otaknya yang sedang error, sudah lelah. Maka untuk membantu agar jangan sampai terjadi kezaliman, maka kita hitung kembali. Kita hitung kembali. Kalau kelebihan kita kembalikan, kalau kurang enggak apa-apa, antum ikhlaskan. Tapi kebanyakan kalau kurang minta, kalau lebih alhamdulillah. Jadi jangan sampai ada seperti itu. Harus adil bil qist. Adapun jika tidak sengaja, baik menimbang, mengukur, menakar, apabila tidak sengaja, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani orang kecuali yang dia mampu. Allah tidak membebani manusia di luar batas kemampuannya. Oleh karenanya juga apabila majikan memiliki pegawai, jangan membebani di luar batas kemampuan. Setiap hari overtime. Sehingga apa? Pegawainya selalu salah hitung. Karena saking lelahnya. Kerja dari pagi sampai malam. Berhenti ketika makan saja. Bahkan terkadang sebagian toko waktu makan pun sambil bekerja. Dipaksa oleh majikannya untuk terus bekerja. Hingga akhirnya sering terjadi salah hitung, salah takar, salah ukur karena pegawainya saking lelahnya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Jika kalian mengucapkan, jika kalian berkata, maka adilah meskipun pada karib kerabat. Kalau karib kerabat kita salah, maka kita katakan salah. Apabila benar, kita katakan benar. Ketika kita dituntut menjadi saksi di pengadilan atas perbuatan yang dilakukan oleh mungkin kerabat kita atau bahkan saudara kandung kita, maka katakan apa yang kita ketahui. Jangan berdusta. Wa bi ahdillahi aufu, dan tunaikanlah janji Allah. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian agar kalian ingat. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, sehingga kalian bercerai-berai dari jalannya. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
allati 'alaiha khatamuhu falyaqra' qaulahu ta'ala. Barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang padanya tertera stempelnya, maka hendaklah ia membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am tadi ayat 151 hingga 153. Ini menunjukkan bahwa ketiga ayat ini adalah ayat yang sangat penting. Bagaimana baik hubungan kita dengan Allah dan bagaimana baik hubungan kita dengan sesama manusia. Hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan vertikal dan horizontal menjadi baik kalau kita melaksanakan dengan baik ketiga wasiat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan melarang kita dari perbuatan syirik. Karena tauhid adalah hak yang paling agung dan syirik merupakan kezaliman yang paling besar karena melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Dan hak-hak yang lain itu akan bisa berjalan dengan baik apabila seorang hamba mampu menunaikan hak Allah dengan baik. Seseorang akan mampu berbakti kepada kedua orang tua meskipun berat, tatkala dia adalah seorang ahlut tauhid. Karena dia berbakti kepada kedua orang tua bukan semata-mata kecintaan dia kepada orang tuanya, bukan semata-mata dia membalas jasa kedua orang tuanya, namun lebih dari itu, dia melaksanakannya karena diperintahkan oleh Allah. Karena dia merasa itu adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia tidak mendolimi orang tuanya, bukan semata-mata itu karena orang tuanya, namun lebih dari itu karena dia takut terhadap murka Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tatkala dia berbuat adil ketika jual beli, bukan semata-mata untuk kepentingan dia pribadi maupun kepentingan konsumennya, tapi itu semuanya dia lakukan semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala pada jual belinya. Begitu juga hak-hak yang lainnya yang disebutkan di dalam ayat ini akan berjalan dengan baik apabila hak yang pertama, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala, berupa mentauhidkannya, dilaksanakannya dengan baik. Kemudian dalil yang terakhir dalam bab ini, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ia mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Nabi bersabda, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Tahukah engkau apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Hak Allah atas hamba tiada lain adalah kewajiban yang harus dilakukan hamba kepada Allah.
Dan hak hamba atas Allah adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas dirinya jika hamba melaksanakan kewajibannya. Qultu, aku katakan, kata Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, Nabi bersabda, Haqqullahi 'alal ibadi alla yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba adalah agar mereka tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Wa inna haqqal ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man fa'ala dzalika minhum. Dan sesungguhnya hak hamba atas Allah adalah Allah tidak mengadab orang yang melakukan itu, yaitu orang yang mentauhidkan Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Qultu, aku katakan, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, tidakkah aku kabarkan kepada manusia? Qal, da'hum la yattakilu, biarkan mereka agar mereka tidak menyandarkan dengan keutamaan ini. Dalam hadis ini menunjukkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas dirinya sesuai dengan hikmah Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazabnya. Sebagian ulama enggan untuk mengatakan itu kewajiban bagi Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena merupakan adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak berani mengatakan kewajiban atas Allah. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana dinukil oleh Syekh Saleh Abdul Aziz Al-Syekh, mengatakan itu adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas dirinya, dan itu adalah sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mewajibkan atas dirinya sesuatu, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengharamkan atas dirinya sesuatu. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan itu haram atas kalian. Aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan sesuatu atas diri Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diharamkan di situ adalah perbuatan zalim. Allah mengharamkan atas dirinya perbuatan zalim. Begitu juga tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas dirinya sesuatu, maka di situ ada hikmahnya. Jadi di sini pasti akan didapatkan oleh seorang yang mentauhidkan Allah, bahwa Allah pasti tidak akan mengadabnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas dirinya untuk tidak mengadab orang yang mentauhidkan Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Kita menginjak pada bab berikutnya.
Babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karena tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyusun kitab ini sebagai jawaban dari 3 pertanyaan: apa, mengapa, dan bagaimana. Dan tulisan yang paling bagus itu apabila tercakup padanya jawaban dari apa, mengapa, dan bagaimana. Begitu juga ketika antum ceramah, itu akan baik, akan indah, dan memberi manfaat yang besar ketika ceramah antum itu berisi jawaban dari 3 pertanyaan: apa, mengapa, dan bagaimana. Kesalahan sebagian penceramah, sebagian khatib, tidak selesai dari mengungkapkan jawaban apa, mengapa, dan bagaimana. Apa sih maksudnya? Ada yang paham? Contoh, antum mau menyampaikan tentang tauhid, maka sebagai muqaddimahnya antum harus sampaikan apa itu tauhid. Setelah antum mendefinisikan tauhid, maka antum jelaskan kepada audien, kepada umat, mengapa mereka harus bertauhid. Karena ceramah antum tidak akan menarik kalau tidak ada jawaban mengapa mereka harus bertauhid. Mereka tidak akan merasa perlu kalau antum tidak sebutkan mengapa. Kemudian selanjutnya bagaimana bertauhid. Dan itu pada seluruh permasalahan. Masalah toharoh. Apa itu toharoh? Mengapa kita harus melakukan toharoh? Bagaimana toharoh yang benar? Masalah sholat pun demikian. Apa itu sholat? Mengapa kita harus sholat? Bagaimana kita sholat? Kemudian hal-hal yang diharamkan oleh Allah pun demikian. Riba. Apa itu riba? Mengapa kita harus menjauhi riba? Dan bagaimana kita harus menjauhi riba? Terkadang seseorang terhenti pada apa dan mengapa. Bagaimananya tidak diterangkan sehingga seorang sudah merasa mendapatkan keutamaan tersebut padahal belum. Apa itu tauhid? Mengapa harus bertauhid? Tapi tidak dijelaskan bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bunyi ya belnya. Baik, silakan adzan.
Baik, kita lanjutkan. Ya. Jadi itu tips atau kiat ketika antum mau ceramah, ya. Antum tulis terlebih dahulu apa yang antum mau bahas. Kemudian mengapa antum membahas itu? Apa pentingnya buat masyarakat? Kenapa mereka harus peduli pada pembahasan yang antum akan sampaikan? Lalu bagaimana? Jadi apa, mengapa, dan bagaimana? Kalau ceramah antum sudah mencakup 3 jawaban ini, meskipun 7 menit manfaat untuk masyarakat. Tapi kalau ceramah antum tidak sempurna, hanya membahas tentang apa, sampai 1 jam nggak ada manfaatnya atau minim manfaatnya. Karena ada yang berkutik pada apa definisi yang akan disampaikan secara bahasa. Menurut para ulama disebutkan pengertian tersebut, kemudian ada perselisihan di antara para ulama mengenai definisi tersebut. Terus 1 jam sampai habis, maka pendengar tidak bisa mengambil manfaat. Maka mereka harus mendengarkan itu, mereka juga nggak paham. Apalagi bagaimana melakukannya. Karena habis waktunya untuk membahas apa? Untuk membahas apa? Definisi saja. Maka biar tertib, tulis apa? Antum tidak memiliki waktu yang banyak. Antum hanya dikasih kesempatan kultum. Namanya kultum itu apa sih? Kuliah 7 menit, bukan kuliah 70 menit. Karena orang menggunakan kultum untuk 70 menit, 1 jam lebih. Namanya bukan kultum lagi itu. Kultum itu kuliah 7 menit. Makanya harus antum manfaatkan dengan baik. Dengan 7 menit orang bisa mengambil manfaat banyak dari antum, mengerti hakikat dan punya semangat untuk melakukannya karena sudah mengerti mengapa dia harus mengerti perkara ini, mengapa dia harus memahami pentingnya perkara ini. Dan dia sudah mengerti bagaimana. Maka definisi, pilih satu yang paling baik di antara definisi yang diungkapkan oleh para ulama. Kemudian mengapa? Sebutkan keutamaan-keutamaannya. Jika banyak, maka pilih beberapa saja. Karena yang paling penting itu adalah bagaimana mereka melakukannya. Baru disebutkan bagaimana. Maka ketika audiens keluar dari majelis, sudah tertanam di benak mereka. Pentingnya wudu, mengapa dia harus berwudu, dan bagaimana berwudu dengan baik, sudah terpatri di hati mereka. Dalam kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada bab pertama mendefinisikan tauhid sebagaimana telah kita sebutkan. Kemudian bab berikutnya fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan dengan tauhid adalah jawaban dari pertanyaan apa? Mengapa? Mengapa kita harus mentauhidkan Allah? Karena di situ ada keutamaannya. Kemudian bab selanjutnya juga masih merupakan jawaban dari mengapa. Babu man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bi ghairi hisabin wala adab. Barang siapa merealisasikan tauhid dengan benar, maka ia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab.
Ini adalah jawaban dari mengapa kita harus mentauhidkan Allah. Kemudian bab selanjutnya adalah al-khauf minasyirik. Takut terhadap syirik, ancaman-ancaman bagi orang yang mensekutukan Allah. Itu pun masih jawaban dari mengapa. Kemudian bab setelahnya adalah ad-du'a'u ila syahadati alla ilaha illallah. Berdakwah kepada tauhid. Itu juga masih jawaban dari mengapa kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah tanpa tauhid, dakwah akan sia-sia. Dan dakwah kepada tauhid adalah yang utama dan pertama. Baru setelahnya babu tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tafsir, penjelasan tentang tauhid dan syahadat alla ilaha illallah. Setelah beliau menyebutkan dalil-dalil pada bab tafsir tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub, beliau menyebutkan dan penafsiran bab ini adalah pada bab-bab setelahnya. Maka bab-bab setelahnya itu semuanya adalah penjelasan tentang jawaban dari bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bab minasyirki lubsul halqati wal khayti li raf'il bala'i au daf'ih. Bab termasuk dari kesyirikan memakai benang atau gelang untuk mengangkat bala atau mencegahnya. Ini jawaban dari bagaimana kita mentauhidkan Allah. Kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Karena syirik itu lawan dari tauhid. Dan disebutkan dalam kaidah fabididdiha tatabayyanul asya'u. Dengan lawannya sesuatu itu akan menjadi jelas. Kita mau mendefinisikan sesuatu itu paling mudah dengan lawannya. Kita akan mudah memahami tauhid dengan benar kalau kita memahami perincian syirik. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ini termasuk perbuatan syirik, ini termasuk perkataan syirik, ini termasuk amalan hati yang syirik. Maka bagaimana tauhid adalah membersihkan ini semuanya dari ucapan kita, dari hati kita, dan dari anggota badan kita. Jadi mendefinisikan sesuatu itu paling mudah adalah dengan lawannya. Apa itu panas? Jawab saja, lawannya dingin. Apa itu mahal? Apa itu mahal? Lawannya murah. Apa itu sulit? Lawannya mudah. Maka dengan menyebutkan lawannya itu cara yang paling mudah untuk mendefinisikan sesuatu. Baik, demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan. Masih ada waktu pekan depan? Masih enggak? Masih, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita umur panjang dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita semuanya dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
استووا للصلاة استووا اعتدلوا تقاربوا حذو مناكب الأعقاب استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.